ternyata Yesus anaknya dewa cemara. Maka kemudian agama Kristen pun masuk ke Jerman. Ini yang terjadi. Alkisah Ustazah Irene Handono, mantan biarawati, seorang kristolog. Ini yang harus kita amati. Demikian pula yang dikirim saat itu oleh Romawi bukan tentara, bukan serdadu, tapi yang dikirim ke Jerman adalah para pastor dari kelompok atau dari ordo Yesuit. Nah, pastor ini diberi perintah untuk menyelidiki orang Jerman menyembah kepada apa, agama mereka apa. Sebenarnya pengen ketawa, karena ceramah seperti ini ibarat film yang diputar kemana-mana loh. Berapa banyak orang yang mendengarkan langsung atau melalui media digital yang kemudian mempercayai omongan cerdas seperti itu. Maklum sih, orang cerdas emang bebas ngomong apapun. Soal bener atau salah itu gak penting. Yang penting tujuannya kan sampai. Kalau para pengikutnya akan bilang, oh dia sedang menegakkan agama. Nah kemudian para pastor segera pulang ke rumah melaporkan orang Jerman menyembah dewa cemara. Maka kemudian Konstantin segera mengadakan rapat, dan kemudian hasilnya mengirim semakin banyak pastor ke Jerman. Armada pastor dikirim, perlunya apa? Untuk menyebar ke seluruh pelosok Jerman dengan mengatakan Yesus lahirnya di bawah pohon cemara. Sebagai orang bodoh yang perlu banyak belajar, setidaknya kita bisa melihat beberapa hal. Soal Kaisar Konstantinus, soal kekaisaran Romawi, soal serikat Yesus, dan soal kelahiran Yesus Kristus di bawah pohon cemara. Jika Irene Handono menyebut Konstantinus, saya yakin yang dimaksud adalah Konstantinus Agung, seorang kaisar Romawi pada tahun 306 sampai 337. Harus diakui, pada pemerintahan Kaisar Konstantinus inilah kekristenan mulai mendapat tempat dan berdampingan dengan penganut pagan. Di tangan Konstantinuslah Konstantinopel menjadi ibu kota kerajaan Romawi Timur dan akhirnya juga menjadi pusat kekristenan. Nah, disinilah letak kecerdasan Irene Handono. Ia menggabungkan Konstantinus dengan Roma. Padahal pencetus pemisahan Romawi Barat dan Timur sudah ada dari zaman Kaisar Diokletian. Barat dengan Romanya dan Timur dengan Konstantinopel. Pada abad ini Romawi diguncang dengan aneka persoalan dan pergantian kepemimpinan. Perlu dicatat bahwa pada masa ini kekaisaran masih tunggal. Masing-masing wilayah dipimpin oleh Agustus. Nah, pada zaman Konstantinuslah berakhir kekuasaan para Agustus dan Konstantinus menjadi penguasa tunggal. Kekaisaran Romawi yang tunggal itu pecah menjadi dua sekitar tahun 395 setelah kematian Kaisar Theodosius I. Inilah kaisar yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi di Kekaisaran Romawi. Dalam banyak literatur, kota Roma mulai kehilangan arti penting semenjak krisis pada abad ketiga. Kekaisaran Romawi Barat pun mulai runtuh pada abad kelima, sementara Kekaisaran Romawi Timur masih terus berkibar hingga abad 15. Salah satu penyebab kehancuran Romawi Timur adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki yang dipimpin oleh Mehmed II.
Konstantinus mengutus imam-imam Serikat Yesus ke Jerman? Yang benar. Sebelumnya sudah tahu kan runtuhnya Kekaisaran Romawi abad 5 dan abad 15. Kapan Yesuit lahir? Pada tanggal 27 September 1540 keluar bula dari Bapa Suci Paulus ketiga untuk meneguhkan Serikat Yesus. Bula Regimini Militantis Ecclesiae ini menandai kelahiran Serikat Yesus secara resmi dengan pembatasan jumlah anggota 60 profes. Beberapa nama yang mendirikan serikat ini adalah Ignatius Loyola dan Franciscus Xaverius. Bagaimana mungkin sebuah serikat yang lahir di abad 16 dipanggil oleh seorang kaisar yang memerintah di awal abad 4 untuk pergi ke Jerman? Sepertinya Irene Handono punya mesin waktu sehingga bisa menggabungkan dua kisah yang berlainan ruang dan waktu. Mungkin karena keseringan menggunakan mesin waktu pula, ia sampai menghubungkan Natal dengan pohon cemara. Menurutnya, orang Kristen telah mengubah tradisi bahwa Yesus lahir di bawah pohon cemara. Sebagai seorang Katolik, ya saya cuma bisa manggut-manggut. Ide dari mana ya? Oh, mungkin ia terinspirasi ketika melihat banyaknya hiasan cemara setiap bulan Desember. Lalu ia mengambil kesimpulan kalau acaranya sudah diganti. Yesus tidak lagi lahir di kandang, tetapi Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ya, biasalah, supaya sejajar dengan yang lahir di bawah pohon kurma. Yesus itu dilahirkan di sebuah desa yang namanya Bethlehem. Seluruh Palestina nggak ada pohon cemara bisa hidup. Dari dulu sampai hari ini nggak ada satupun pohon cemara. Yang ada seluruh Palestina itu pohon korma. Kalau kita mau membaca, sebenarnya dengan mudah kita akan menemukan kalau nggak ada hubungannya antara Konstantinus, Serikat Yesus, dan pohon cemara. Kehadiran pohon cemara sebagai hiasan ritual memang sudah ada jauh sebelum kekristenan. Bisa masuk ke dunia kekristenan pun ada beberapa sumber yang mengatakan kalau orang pertama yang membawa pohon Natal ke rumah adalah Martin Luther. Jangan salah lagi ya, ia hidup di abad ke-16. Ada juga yang menghubungkan pohon cemara dan Natal karena peran biarawan Benediktin Boniface, seorang misionaris di Jerman abad 8. Maraknya hiasan cemara pada perayaan Natal pun gak serta-merta loh. Kehadiran cemara dan Natal mulai marak abad 19 dan 20. Sampai kini pun tradisi ini masih bisa diperdebatkan. Ada sebagian yang memasukkannya sebagai simbol kekristenan. Sebagian yang lain menganggapnya sebagai bagian dari perayaan di bulan Desember saja. Gak ada hubungannya sama Natal gitu. Intinya ada yang pasang dan ada yang enggak kok. Tapi Natal tetap jalan terus. Bagi orang Katolik yang penting itu tetap kandang Natal. Yang dimunculkan itu ya termasuk tadi Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu adalah yang sesuai dengan keinginan Yang merubah ini berarti ya? ya Kaisar Konstantin. Oh iya, pada masa kaisar. Jadi perubahan yang diinginkan itu adalah perubahan yang diinginkan oleh kaisar ini ya? Iya, betul sekali. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan pada Kristolo Kondang dengan banyak buku yang sudah ditulisnya ini. Hampir selalu di sela-sela ceramah-ceramahnya itu menyelipkan promosi buku-bukunya itu. Saya mau bilang begini, dia ini
Irene Handono ini sering mengatakan kalau Injil itu sudah diubah. Injil yang ada sekarang sudah bukan aslinya. Nah, buat Umi atau Bunda atau apalah sebutannya, dan juga buat para pengikutnya, kalau berdakwah itu mbok ya konsisten. Silahkan berdakwah, itu hakmu. Bilangnya Injil yang ada yang kami pakai sekarang itu kan sudah diubah, dianggap palsu. Tapi kok ya dalam setiap ceramah masih dikutip sana kutip sini ya. Harusnya Injil asli yang dipakai, harusnya Injil asli yang dikutip. Wilayah menjelaskan untuk orang lain, kau harus punya sandaran ilmunya. Menafsirkan Al-Quran itu harus tanya ahlinya. Di Al-Quran ada konsepnya fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu. Sepakat Ustadz, sangat sepakat. Tapi apakah pernah bertanya sandaran ilmu atau jejak keilmuan Irene Handono, sang pakar kristolog itu? Salam waras.